Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat 8 sampai dengan ayat yang kita akan baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil, kemudian yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di padang laut. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka yang hidup sejumlah besar para raja yang menceritakan akannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selama mereka itu membicarakan mereka, dan kembali beserta gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat, dan mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka beritahukan apa yang dilakukan kepada mereka anak-anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria melihat segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sama-sama, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tema pada hari Natal ini adalah hadiah Natal yang sempurna. Amin. Hadiah Natal yang sempurna. Nah, saya waktu mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini hadiah dari mana ini? Hadiah dari Tuhan kepada kita atau kita kepada Tuhan? Karena terkadang di dalam pikiran kita, kalau Natal, ya mungkin saudara tidak, kalau saya ini mendapat hadiah dari mana ini? Itu pikiran manusia kita. Padahal kalau kita melihat di dalam Alkitab, pribadi-pribadi yang ada di sekitar Natal berbicara soal Maria dan Yusuf, mereka mempersembahkan diri mereka, hidup mereka. Maria seorang perawan, dia mempersembahkan hidupnya. Yusuf juga, bahkan mereka diancam akan mengalami penganiayaan atau mengalami penghukuman, karena pada waktu itu beredar kabar mereka hamil di luar nikah. Kemudian kalau kita melihat pribadi daripada orang-orang Majus, mereka datang dari negeri yang jauh, mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Kemudian kita melihat juga gembala-gembala di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di mana gembala-gembala ini mereka mempersembahkan, membawa kepada Tuhan hidup mereka, yaitu kabar yang dari malaikat yang kita tahu dalam firman Tuhan ini meneguhkan firman yang diterima oleh Maria, meneguhkan ketaatan mereka dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya berbicara soal Natal itu berbicara apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai hadiah Natal yang sempurna untuk Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita dapat mempersembahkan hadiah Natal yang sempurna untuk Tuhan? Itu akan kita pelajari dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya mencatat yang pertama, agar supaya kita bisa mempersembahkan hadiah Natal yang sempurna untuk Tuhan. Dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-19, ayat yang ke-9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan
di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang pertama, kita harus memiliki keberanian yang dari Roh Kudus. Kita bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, yang sempurna, yang besar, yang dahsyat. Kalau kita tidak punya keberanian, kalau kita takut, maka kita tidak mungkin memberikan bukan hanya yang besar, bahkan yang terkecil sekalipun. Adakah di antara saudara oleh karena kekhawatiran, ketakutan bisa menambah sehasta dalam jalan hidup ini? Berbicara soal tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak ada yang bisa kita kerjakan, bahkan kita berikan untuk Tuhan. Kalau kita masih dikuasai dengan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, kita harus memiliki keberanian yang dari Roh Kudus. Itu firman Allah. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, firman Allah berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kalau kita melihat gambar-gambar ini menceritakan tentang jemaat-jemaat mula-mula, bagaimana mereka menerima baptisan Roh Kudus. Kemudian oleh karena mereka menerima baptisan Roh Kudus, maka mereka dengan berani memberitakan Injil pada hari Pentakosta. Kemudian dalam pasal yang keempat, ketika mereka dalam keadaan ketakutan, tetapi ketika mereka berdoa, goyanglah tempat di mana mereka berdoa di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Kemudian mereka dengan berani memberitakan Injil, memberitakan firman. Dan akibat pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada Kisah Rasul pasal yang kedua, menghasilkan yang namanya penginjil-penginjil yang luar biasa yang bernama Paulus dan Silas. Mereka diurapi oleh Roh Kudus setelah percaya kepada Yesus, dan mereka dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Jadi intinya, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, untuk kita berani menyatakan kasih, melakukan kasih dalam kehidupan ini. Firman Allah juga berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Saya dan saudara tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Anak-anak Tuhan, anak-anak Allah tidak akan diperbudak lagi oleh ketakutan. Takut melakukan ini, takut mempersembahkan ini, takut untuk menyatakan ini, takut untuk membuat sesuatu yang kita tahu sesuai dengan firman Allah, dan diliputi oleh ketakutan sehingga kita tidak melakukannya. Firman Allah berkata, jika seorang tahu berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Seberapa banyak, seberapa sering kita dalam hidup ini tahu yang baik untuk dilakukan, tetapi karena dikuasai oleh roh perbudakan, oleh roh dosa, akhirnya kita tidak bisa melakukan atau menambahkan dalam tanda petik sehasta dalam jalan hidup kita. Justru sebaliknya, hidup bertentangan dengan firman Allah. Rasa takut yang negatif itu bukan berasal dari Allah, melainkan akibat dari dosa dan tidak sempurnanya kasih kita. Jadi ada dua hal yang menyebabkan orang-orang masih dalam keadaan takut dan dikuasai oleh roh perbudakan. Yang pertama, dosa. Itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Allah berkata, ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi dosa Adam dan Hawa yang membuat persekutuan mereka dengan Tuhan terputus,
Yang tadinya mereka bercakap-cakap dengan Allah, yang tadinya mereka mungkin bersenda gurau dengan Allah, tetapi ketika Hawa memakan buah kehidupan dan memberikannya kepada Adam, dan akhirnya mereka berdua memakannya, mereka tidak taat, mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kasih Allah dalam hati mereka, sehingga mereka akhirnya menjadi takut, mereka menjadi malu. Dan firman Allah berkata, akhirnya mereka menghasilkan keturunan umat manusia yang hidup di bawah kutuk, yang hidup di dalam perbudakan dosa. Saya dan saudara, sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, kita adalah keturunan Adam secara fisik, secara biologis. Tetapi setelah Yesus Kristus, Adam yang terakhir mati di atas kayu salib, dia menanggung dosa-dosa umat manusia, maka kita adalah keturunan Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Dan kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih. Jadi saudara dan saya bukan lagi keturunan Adam secara fisik, secara jasmani, karena dia penuh dengan keterbatasan, dia jatuh dalam dosa. Tetapi sekarang kita semua adalah keturunan Yesus Kristus, anak-anak Abraham melalui iman kepada Yesus, sehingga kita tidak akan lagi dikuasai oleh rasa takut. Firman Allah berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kita mengalami ketakutan dalam hidup ini kalau ada sesuatu yang tidak sempurna dalam kasih ini, yang harusnya kita lakukan, berikan untuk Tuhan, tetapi kita tidak lakukan. Dan firman Allah berkata dalam Roma pasal yang ke-5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah itu telah dicurahkan melalui pengorbanan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib. Ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih hidup di dalam dosa, hidup tanpa kasih. 2000 tahun yang lalu, Mesias yang kita rayakan kelahirannya, dia sudah naik di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan ketika kita percaya dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, firman Allah berkata, Roh Kudus sudah mencurahkan kasih Yesus itu dalam hati saudara. Dan kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus itu yang membuat saudara bisa berdiri pada hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada, kita bergerak, kita hidup, kita melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah, kita melakukan segala sesuatu yang memuliakan Bapa, yang membuat orang-orang yang melihatnya memuliakan Bapa di surga, yang membuat ada banyak orang bersuka cita oleh karena kehidupan saudara, oleh karena karya saudara, oleh karena perbuatan-perbuatan saudara yang ajaib, sekalipun tidak didengar, tidak diekspos, tetapi ada banyak orang yang memuliakan Bapa di surga oleh karena kehidupan saudara. Itu bukan karena kuat dan gagah saudara, itu bukan hasil daripada keturunan Adam, tetapi itu karena karya Yesus, karena kasih Allah itu telah ditaruh dalam hati kita, dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Haleluya. Akibat dosa Adam dan Hawa, maka seluruh umat manusia menjadi pemalu dan menjadi penakut. Demikian juga dengan para gembala, mereka juga masih dikuasai oleh rasa takut. Untuk itu mereka perlu diingatkan oleh malaikat di surga, dari surga. Demikian juga dengan kita yang hadir pada saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita agar supaya jangan takut, karena Yesus telah mengalahkan iblis yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya dikuasai oleh rasa takut dan malu. Tetapi hendaklah jangan takut, tapi marilah kita berkata kepada setiap masalah, bahkan kepada setiap perintah Tuhan, sekalipun itu mustahil dan sukar untuk dilakukan,
seperti Daud berkata dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Amin. Kita bisa berkata terhadap setiap pergumulan, terhadap kemustahilan, bahkan kepada perintah-perintah yang mustahil kita lakukan dengan keadaan kita saat ini. Kita bisa berkata sama seperti Daud berkata kepada Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dalam kecemasan, dalam ketakutan oleh ancaman-ancaman yang terjadi pada saat-saat ini, marilah kita jangan takut. Tegakkan kepala kita, pandang Tuhan kita yang luar biasa, dan kita dengan iman, biar selalu menjadi doa dan keyakinan kita, iman kita. Kita akan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadangmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Haleluya. Firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu harus kita imani, harus kita terima dengan iman, dan kita percaya bahwa itu sungguh-sungguh akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tadi malam saya dapat konfirmasi, ada yang menceritakan, Pak, itu khotbah gembala itu luar biasa, menumpangkan tangan. Puji Tuhan, kami lakukan itu, kami tumpangkan tangan, dan akhirnya itu menjadi milik kami, rumah kami. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Karena apa? Dengan iman kita percaya, maka kita akan menerimanya. Jikalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, tumpangkan tangan atas masalahmu, tumpangkan tangan atas pergumulanmu, kebutuhanmu. Jangan tanya bagaimana caranya, Allah akan melakukannya. Percaya saja, maka habis perkara. Amin. Tuhan hanya ingin melihat iman di dalam hati kita, tetapi bukan iman yang ragu-ragu, bukan iman yang bimbang, bukan iman yang kurang percaya, iman yang sungguh-sungguh mempercayai Dia. Seperti anak kita mempercayai kita, bahwa kita tidak akan membiarkan dia, meninggalkan dia tadi malam di sini. Sekalipun dia tidak berdoa kepada kita, dia tidak meminta kepada kita, dia tidak berlutut kepada kita meminta sesuatu, tapi Bapa yang baik akan menyediakan keperluannya, akan memberikan apa yang dia butuhkan. Bahkan pada waktu dia tidur, kita jalan ke sana kemari mencari kebutuhannya. Amin. Kita berdoa untuk kebutuhannya, menyediakan kebutuhannya. Padahal Bapa yang jahat di dunia melakukan itu, apalagi Bapa yang di sorga. Amin. Haleluya. Dalam hal apa saja kita bisa mengaplikasikan keberanian yang dari Roh Kudus. Saya mencatat di sini, kita bisa mengaplikasikan keberanian yang dari Roh Kudus dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-25 bagian B. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Kita bisa melakukan karunia menasihati, mengingatkan anggota keluarga kita, mengingatkan orang-orang yang kita mentori, ingatkan nasihat di mereka untuk mereka setia beribadah, untuk mereka setia memberikan persembahan bersepuluhan, untuk setia juga menolong, untuk setia juga dalam melakukan hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua, saling menolong, keberanian diperlukan untuk menolong. Kemudian yang ketiga, kita memerlukan keberanian untuk hidup kudus. Hidup kudus memerlukan keberanian. Orang-orang yang jatuh dalam dosa, yang jatuh di dalam kecemaran, yang tersesat dalam jalan hidup ini, karena dia tidak berani mengatakan ya, tidak berani mengatakan tidak. Dia berada di area abu-abu, artinya dia kompromi dengan dosa, dia kompromi dengan imannya. Akhirnya dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Kita harus memilih ya, tidak. Kita memerlukan keberanian untuk hidup kudus, untuk hidup benar. Kalau ada yang datang kepada saudara menawarkan untuk sekongkol dalam berbuat jahat, katakan tidak dan layani dia supaya kembali ke jalan yang benar. Kalau ada yang mengajak saudara untuk menjatuhkan hamba Tuhan atau menjelekkan hamba Tuhan,
Katakan firman Allah berkata, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Hormatilah mereka seperti engkau menghormati Tuhan. Tolak sekalipun orang itu mungkin tidak akan memberikan sesuatu kepadamu. Orang itu akan mengucilkan kamu. Kita memerlukan keberanian. Keberanian juga untuk memberikan waktu membaca Alkitab setiap hari. Keberanian juga untuk bangun jam 4 pagi untuk berdoa bersekutu dengan Tuhan. Semua yang kita lakukan, kita bisa lakukan itu dengan penuh sukacita kalau kita mengaplikasikan keberanian yang dari Roh Kudus, yaitu kasih yang mendorong, kasih yang menggerakkan kita. Kemudian yang terakhir, kita bisa juga bersaksi dan memberitakan Injil. Firman Allah tadi malam mengingatkan kepada kita amanat agung Tuhan Yesus. Mustahil kita lakukan di tengah-tengah daerah kita ini. Tetapi saudara, jangan hanya ingin menjadi seperti Petrus, langsung berkhotbah kepada 3.000 orang. Tapi saudara bisa seperti mungkin salah satu jemaat kita bersaksi kepada orang yang bekerja di rumahnya. Dan akhirnya mereka datang beribadah minggu yang lalu. Kita bisa bersaksi kepada orang tua kita. Kita bersaksi kepada anak-anak atau keluarga. Dan bisa kita keluar ke tetangga-tetangga, memberitakan Injil. Jangan harus 3.000 orang, harus 100 orang, 200 orang. Seperti anak tangga, kita tidak bisa capai anak tangga ke 100 kalau kita tidak melalui dari 1 sampai 99. Artinya apa? Setia dalam perkara kecil, berani bersaksi, berani menginjil dulu kepada orang-orang yang bisa kita jangkau. Dan saya percaya ketika itu dengan tekun kita lakukan, maka itu akan membuahkan hasil di dalam kehidupan semua kita yang ada di tempat ini. Amin. Akan tetapi semua yang kita lakukan ini harus didasarkan oleh kasih dan untuk membangun dan menyelamatkan sesama kita. Artinya, saudara menasihati, saudara menolong, saudara juga memberitakan Injil, bersaksi. Jangan dengan motivasi untuk meruntuhkan imannya, jangan dengan motivasi untuk menyakiti hati mereka. Ingat, kita memberikan hadiah kepada orang, kalau dia menerimanya dengan sukacita, bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi kalau dia menolaknya, kita tidak bisa memaksanya. Itulah prinsip dalam pelayanan. Kita bersaksi, kita menolong, kita menasihati, menawarkan bantuan. Tetapi kalau orang yang tidak mau menerima, jangan memaksakan diri. Saudara melihat video yang viral beberapa waktu ini, waktu orang sembahyang mereka membagikan, dan akhirnya bukan sukacita, mereka diusir, mereka diancam, harus meninggalkan dengan ketakutan tempat pelayanan sosial yang mereka lakukan. Kita memberikan dan menawarkan. Kalau kita menasihati orang dia tidak mau mendengar, firman Allah katakan, tinggalkan dia, bebaskan jubahmu. Jangan paksa dia. Kalau kita ingin menolong orang lain, dia tidak mau ditolong, tinggalkan. Masih ada banyak orang yang perlu ditolong. Jangan kita hanya paksa satu orang, 2 orang, ikuti kemauan kita, ikuti style kita. Bahkan kita menjadi batu sandungan akhirnya kepada orang-orang lain yang melihatnya. Masih banyak orang yang bisa kita tolong. Jadi kita melakukan ini, keberanian ini kita aplikasikan dengan didasarkan kasih untuk membangun dan menyelamatkan orang. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-8, Rasul Paulus berkata, kuasa yang diberikan kepada dia adalah kuasa untuk membangun dan untuk meruntuhkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-16 dikatakan firman Allah, firman yang kita sampaikan, firman itu akan mendidik, firman itu akan memperlengkapi, dan firman itu akan membangun iman orang-orang yang kita layani. Jangan kita mencari firman Tuhan untuk menyerang kesalahan orang lain. Jangan kita mencari firman Tuhan untuk membenarkan diri kita.
Karena seperti yang Gembala Sidang katakan kemarin dalam ibadah minggu yang lalu tentang pertentangan, sepertinya pertentangan. Yang satu mengatakan iman harus diutamakan, Paulus. Kemudian Yakobus berkata perbuatan harus ditekankan, harus yang terutama. Mereka tidak saling bertentangan, tapi mereka menyampaikan firman Allah dengan konteks penerima yang berbeda-beda. Yang satu berbicara tentang orang-orang Yahudi yang berusaha selamat oleh karena ketaatan kepada hukum Taurat. Yang satu berbicara kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan di jajahan Romawi. Mereka orang-orang Kristen yang tidak mengikuti adat istiadat Yahudi. Dan cara hidup mereka hanya memiliki iman tetapi tidak memiliki perbuatan dalam kehidupan ini. Artinya kita tidak boleh mencomot firman Tuhan, memakai itu membenarkan diri dan menyerang orang lain. Kita harus belajar sesuai konteks, dan kita harus mengajarkan itu juga sesuai konteks, sesuai kebutuhan, dengan motivasi oleh karena kasih untuk membangun dan untuk menyelamatkan. Yang pertama, supaya kita bisa mempersembahkan yang sempurna untuk Tuhan, maka kita harus memiliki keberanian yang dari Roh Kudus. Kemudian yang kedua, memiliki iman yang sempurna. Di mana juga Pak Gembala menyinggung tentang iman yang luar biasa, iman yang sempurna. Ini sangat penting.